Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini, kita akan membahas mengenai reference. Reference bisa kita gunakan agar variabel merujuk ke bagian memori yang sama dengan variabel lain. Simbol yang digunakan adalah tanda dan. Sebagai contoh, misalkan kita membuat variabel A yang isinya adalah 1, kemudian kita membuat variabel B yang isinya reference ke variabel A. Kita bisa menuliskan kodenya menjadi variabel B sama dengan dan variabel A. Artinya, variabel A dan B merujuk ke nilai yang sama. Apabila kita berubah nilai dari variabel A, maka nilai variabel B turut berubah. Begitu juga apabila kita merubah nilai variabel B, maka nilai dari variabel A turut berubah. Kita langsung coba prakteknya. Misalkan kita membuat variabel A dengan nilai 1, kemudian kita membuat variabel B yang merupakan reference ke A. Kita lihat nilainya sebelum kita melakukan perubahan. Lalu kita ubah nilai A menjadi 2, dan kita lihat lagi nilai setelah diubah. Kita coba jalankan ya kodenya. Sebelum kita mengubah nilai, maka nilai A dan B adalah 1. Setelah kita ubah nilai, nilai keduanya adalah 2. Padahal yang kita ubah hanya nilai dari variabel A saja ya. Hal ini disebabkan karena variabel B adalah reference dari variabel A. Jadi keduanya merujuk ke memori yang sama. Jadi kalau kita ubah variabel A, maka keduanya berubah. Dan kalau misalnya kita ubah variabel B, hasilnya tetap sama ya, keduanya yang berubah. Ceritanya berbeda kalau kita tidak menggunakan reference. Variabel B hanya mengambil nilai yang disimpan oleh variabel A. Jadi kalau kita mengubah variabel B, maka yang berubah hanya variabel B. Nilai A tetap 1, sedangkan nilai B menjadi 2. Kita kembalikan ke reference ya. Nah, yang menariknya di sini adalah pada saat ini ada dua buah variabel yang merujuk ke nilai yang sama. Bagaimana kalau salah satu variabelnya kita hapus? Misalkan kita hapus variabel A ya. Caranya adalah kita panggil perintah unset variabel A. Nah, sekarang variabel A sudah tidak dikenal, namun variabel B masih bisa mengakses nilai 1. Jadi nilai 1 ini hanya dihapus dari memori apabila kedua variabel A dan B dihapus. Secara default, PHP menggunakan cara parsing parameter by value. Artinya, kalau kita merubah nilai parameter di dalam function, maka nilai argumen di luar function tidak turut berubah. Sebagai contoh, kita buat function update dengan parameter n, di dalamnya kita ubah nilai parameter n menjadi 2. Di luar function, kita membuat variable number dengan nilai 1, lalu kita panggil function update dengan variable number sebagai argumennya. Secara default, nilai variable number tidak berubah. Namun kita bisa merubah cara parsing parameter menjadi reference dengan cara menambahkan simbol dan pada nama parameter. Artinya kalau kita merubah nilai parameter di dalam function, maka nilai argumen di luar function turut berubah. Di sini nilai number berubah menjadi 2. Langsung kita coba praktek. Ini adalah source code yang sama dengan slide tadi. Kita membuat function update dengan parameter n. Di dalamnya kita ubah nilai n menjadi 2. Di luar function, kita buat global variable number dengan nilai awal 1, lalu kita gunakan sebagai argumen untuk memanggil function update. Dan terakhir, kita tampilkan nilai dari variable number. Kira-kira berapa nilai yang keluar? Nah, kalau kita menggunakan function biasa, maka secara default yang digunakan adalah parsing parameter by value. Artinya yang dikirimkan ke dalam parameter hanyalah nilai angka 1. Jadi kalau nilai parameter diubah, maka tidak mengubah nilai pada variabel di luar function. Nilai pada variabel number tetap 1. Apabila kita hendak mengubahnya menjadi parsing parameter by reference, maka kita harus menambahkan simbol reference pada nama parameter n. Dengan menggunakan reference, maka pada saat kita mengubah nilai parameter di dalam function, maka nilai pada variabel di luar function turut berubah. Pada saat kode ini kita jalankan, maka nilai yang tercetak adalah 2. Selanjutnya, pada PHP, kita juga bisa membuat function yang mengembalikan reference. Walaupun fitur ini tidak disarankan untuk digunakan karena bisa menyebabkan kebingungan, namun tidak ada salahnya kita pelajari.
Kalau tadinya pada waktu belajar parsing parameter by reference, kita mengubah nilai parameter di dalam function untuk mengubah nilai variabel di luar function. Sedangkan pada returning references, cara penggunaannya dibalik. Kita mengubah nilai di luar function dengan tujuan untuk mengubah nilai yang berada di dalam function. Agar tidak bingung, kita langsung praktek saja ya. Di sini ada function hello yang mengembalikan reference ke salah satu variabel di dalam function. Perhatikan sebelum nama function terdapat simbol dan yang melambangkan reference. Di dalam function kita membuat static variable name dengan nilai Budi. Kita cetak nilai dari name. Dan terakhir kita kembalikan reference menuju name. Di luar function, kita buat global variable myName yang menyimpan reference ke function hello. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan hasil Budi. Misalkan kita ubah nilai dari variable myName menjadi Andi, lalu kita panggil lagi function hello. Maka kita mendapatkan hasil Budi dan Andi. Hal ini terjadi karena global variable myName adalah reference ke static variable name. Jadi kalau kita mengubah nilai pada myName, maka nilai dari name turut berubah. Ini adalah cara menggunakan returning references. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama adalah variabel yang berada di dalam function harus merupakan static variable. Kalau misalkan kata static dihilangkan, maka kita mendapatkan hasil Budi dan Budi. Pada saat kita keluar dari function hello, life cycle dari local variable name dianggap selesai. Jadi pada saat kita memanggil function hello untuk kedua kalinya, maka PHP membuat variabel baru name dan mengisinya kembali dengan nilai Budi. Jadi apa yang kita ubah pada global variable myName sudah tidak berpengaruh pada local variable name di pemanggilan berikutnya. Yang kedua, perhatikan bahwa kita harus menggunakan simbol dan sebanyak 2 kali, yaitu pada deklarasi function dan pada saat memanggil function. Kalau misalkan simbol dan pada deklarasi function kita hapus, maka kita mendapatkan error notice bahwa simbol reference hanya bisa digunakan pada variabel. Sedangkan kalau simbol reference pada pemanggilan function kita hapus, maka tidak terjadi error, namun reference-nya juga tidak terjadi. Oleh karena itu, kita mesti ingat untuk menggunakan simbol dan sebanyak 2 kali. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.